cerita. Jadi hari ini tiba-tiba ada yang kirim WhatsApp, terus tanya gini, gimana sih caranya biar kita nggak merasa paling sedih, nggak merasa paling menderita, nggak merasa paling tersakiti, nggak merasa paling tidak beruntung ketika kita sedang gagal. Nah, pertanyaannya ini sulit banget karena sebenarnya aku juga nggak tahu gimana caranya gitu. Karena wajar banget seorang manusia tuh ngerasa demikian. Tapi aku jadi keingat kejadian beberapa waktu lalu. Jadi ketika itu aku juga lagi merasa ada di posisi yang sama. Karena 1-2 impian yang belum tercapai, akhirnya menjadi manusia yang merasa jadi manusia yang paling gagal, paling tidak beruntung, paling menderita, paling sedih, dan seterusnya. Ketika itu rasanya cuma pengen didengerin aja, nggak bisa berpikir positif. Tapi di hari yang sama ada seseorang yang datang, ternyata mengalami hal yang serupa. Dia juga ingin didengarkan. Rasanya kan pasti nggak gampang ya. Kita lagi ngerasa hal yang sama, maunya didengerin, tapi harus mendengarkan. Akhirnya ketika itu aku pilih coba buat mendengarkan. Dan menariknya setelah aku coba untuk mendengarkan, aku merasa jauh lebih tenang, jauh lebih lega dari sebelumnya. Kenapa? Karena aku merasa seperti ditampar, aku merasa ternyata yang aku alami, yang aku rasakan kali ini nggak lebih dari apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Ternyata ada yang lebih dari aku gitu. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil saat itu adalah ternyata kita nggak boleh merasa jadi manusia yang paling, karena pasti selalu ada yang lebih. Dan ketika mendengarkan, kita jadi jauh lebih tenang, jauh lebih lega, karena ternyata ada yang lebih dari kita. Padahal ketika itu aku belum menceritakan apapun, hanya baru mendengarkan. Nah, ternyata di situ kekuatan mendengarkan. Kita bisa belajar lewat cara mendengarkan. Dan paham nggak kenapa kita nggak bisa ngerti isi hati orang masing-masing termasuk lukanya? Karena supaya kita nggak merasa jadi manusia yang paling. Karena ketika kita tahu isi hati orang masing-masing dan kita tahu lukanya, maka rasa syukur pasti gak akan berhenti kita lontarkan. Ya, rancangan Tuhan memang tidak pernah gagal, sempurna. Itu sih yang aku pelajari. Jadi mungkin salah satu caranya adalah kita gak boleh merasa paling, karena di luar sana pasti selalu ada yang lebih dari kita. Gitu. Terima kasih.